Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pemirsa TVRI, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis. Bersama saya Sania Novianti Korin. Pada hari ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenai puasa dalam agama Buddha. Telah hadir bersama saya narasumber, beliau adalah seorang guru agama Buddha, beliau adalah Bapak Putu Supartana SAG. Namo Buddhaya Pak Guru. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Iya, seperti yang saya bilang di awal, pada hari ini kita akan membahas mengenai puasa dalam agama Buddha. Nah, kira-kira seperti apa puasa dalam agama Buddha tersebut Pak Guru? Ya, silahkan. Baik. Jadi di dalam agama Buddha ini mengenal juga yang namanya puasa, tapi kita di dalam Buddhis menyebutnya dengan Uposatha-sila. Nah, Uposatha-sila ini biasanya dilaksanakan atau dilakukan oleh umat Buddha itu pada bulan 1 dan bulan 15 atau bulan purnama dan bulan gelap. Kemudian pertengahan antara bulan gelap dan bulan terang. Nah, ini jadi satu bulan seorang umat Buddha itu biasanya melaksanakan Uposatha-sila itu sebanyak 4 kali. Nah, apa saja yang dilakukan pada saat melaksanakan Uposatha-sila ini atau puasa? Seorang umat Buddhis pada saat melaksanakan Uposatha-sila ini dia menjalankan 8 sila. 8 sila itu yang pertama adalah dia tidak boleh membunuh makhluk hidup. Yang kedua, tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Ya. Yang ketiga, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, yang keempat, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang mengarah kepada kebohongan. Berbohong. Ya, berbohong. Yang kelima, tidak boleh makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran atau mabuk. Jadi tidak boleh mabuk-mabukan, mengkonsumsi miras dan lain sebagainya yang menyebabkan lemahnya kesadaran atau mabuk. Yang keenam, tidak makan lewat tengah hari. Jam 12 siang. Ya, jadi batas jam 12 siang. Jadi kalau orang atas sila itu dia bisa makan itu jam 7 pagi, kemudian nanti jam 11 siang. Oke. Nah, selain itu tidak bisa. Atau ada juga kalau seperti saya misalnya, saya kalau melaksanakan atas sila itu saya makan hanya 1 kali. Biasanya jam 11 saja. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu tidak menggunakan wangi-wangian, tidak menggunakan perhiasan, tidak mendengarkan musik, tidak menonton film atau hiburan-hiburan. Seperti konser begitu Pak? Ya, konser, tari-tarian dan lain sebagainya. Nah, kemudian tidak duduk di tempat duduk yang mewah. Dan yang ke-8 adalah tidak tidur di tempat tidur yang mewah. Nah, inilah 8 sila yang dilaksanakan pada saat seorang umat Buddha itu melaksanakan Uposatha-sila. Jadi kita menyebutnya Uposatha-sila. Kalau bahasa Indonesianya puasa begitu. Iya, baik. Seberapa pentingnya sih puasa dalam agama Buddha? Baik, jadi Uposatha-sila ini atau puasa ini dalam agama Buddha itu sangat penting karena di situ ada berupa pengendalian diri.
baik itu pengendalian diri dalam bentuk pikiran, pengendalian diri dalam bentuk perbuatan, dan pengendalian diri dalam bentuk ucapan. Nah, kalau kita telaah dari 8 sila itu, misalnya yang pertama, kita dianjurkan untuk tidak membunuh semua makhluk hidup. Nah, di sini adalah pengendalian perilaku atau tindakan. Pengendalian diri dalam bentuk perbuatan, badan jasmani, sehingga di mana kita di situ tidak melakukan satu bentuk-bentuk kekerasan. Nah, ini kalau dalam dasar negara kita kemanusiaan. Nah, kita melaksanakan kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan kita melaksanakan sila yang pertama ini akan menimbulkan ketentraman di lingkungan masyarakat, karena kita tidak melakukan satu upaya tindak kekerasan. Nah, bukan hanya manusia yang merasa aman dan nyaman, tapi semua makhluk hidup, karena kita dianjurkan untuk tidak melakukan kekerasan atau pembunuhan kepada semua makhluk hidup, sehingga bukan hanya manusia tapi semua makhluk hidup akan merasa aman dan nyaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Ini juga menimbulkan ketentraman dan kedamaian di dalam lingkungan masyarakat, karena kita tidak membuat orang khawatir barangnya kehilangan, karena kita tidak melakukan tindak pencurian. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan suami istri, di sini hubungan seksual maksudnya. Nah, untuk apa? Kenapa ini tidak diperbolehkan meskipun dengan suami istri? Tujuannya adalah untuk pengendalian diri dalam hal nafsu keinginan. Nah, sehingga dengan demikian kita itu akan terkendali dalam hal nafsu. Nah, yang keempat, ucapan. Ucapan yang tidak baik ini ada 4. Tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak bicara kasar, dan bergosip. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, pada saat melaksanakan Uposatha Sila, kita menghindari 4 ucapan ini. Jadi kita hanya mengucapkan hal-hal yang bermanfaat, yang tepat, yang sesuai begitu. Nah, sehingga dengan ucapan yang baik ini juga akan menimbulkan kebaikan bagi diri sendiri dan juga ketentraman bagi orang lain begitu. Yang kelima, tidak mengkonsumsi atau tidak mabuk-mabukan. Ini juga adalah bentuk pengendalian diri, sehingga kita menjadi orang yang memiliki kesadaran, berkesadaran begitu. Coba kalau kita lihat orang mabuk bagaimana? Dia kesadarannya itu lemah, sehingga ini sangat merugikan dirinya sendiri. Bukan hanya merugikan dalam hal tingkah laku atau apa, tapi juga orang-orang yang mabuk itu rentan terhadap penyakit, rentan barangnya karena tidak terjaga bisa diambil orang, harta bendanya bisa diambil orang, kesadarannya lemah, banyak dia akan mudah terpicu oleh kemarahan karena kesadaran dia lemah, tidak terkontrol. Nah, oleh karena itulah kita dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi atau makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, kemudian yang keenam, kita dianjurkan untuk tidak makan lewat tengah hari. Kenapa? Ada masalah apa? Nah, ini tujuannya sama dengan yang sila ketiga tadi, adalah pengendalian diri dalam hal nafsu keinginan. Nafsu keinginan di sini berkaitan dengan lidah. Di sini kita dianjurkan untuk tidak makan lewat tengah hari. Jadi 1 kali atau 2 kali, maksimal 2 kali. Nah, selain itu kita tidak boleh makan. Tapi dalam Buddhis, seorang atasila masih boleh minum ya. Oh iya. Nah, masih bisa minum. Nah,
kecuali makan atau pokoknya yang bersifat mengenyangkan itu tidak diperkenankan. Kalau menghilangkan haus itu diperkenankan dalam puasa dalam agama Buddha ini atau atas sila ini. Sehingga kita di sini hanya makan 1 kali. Nah, nanti dari jam 12 siang itu terus sampai besok jam 6 pagi baru bisa makan lagi. Nah, itu baru atas silanya selesai gitu. Nah, seorang umat Buddhis juga kalau mau melaksanakan setiap hari seumur hidupnya itu bisa. Bisa. Ya, tidak ada peraturan yang mengikat harus hari ini, harus bulan begini, tidak ada. Jadi bisa, seperti contohnya para biku. Para biku itu melaksanakan sila itu, atas sila itu. Kalau dia kan patimokkha sila ya. Tapi yang atas sila ini masuk semua di patimokkha sila. Mereka seumur hidup. Dan itu menjadi sebuah peraturan yang harus mereka laksanakan. Jadi seumur hidup mereka melaksanakan puasa ini, tidak makan lewat tengah hari. Nah, kenapa lewat tengah hari? Kenapa di pagi hari atau menjelang siang bisa? Kenapa lewat jam 12 itu tidak diperkenankan? Ini juga ada ceritanya, ada sejarahnya. Jadi dulu waktu zaman Sang Buddha itu ada beberapa kelompok para biku yang melaksanakan sila itu kan. Nah, pada malam hari mereka ini tetap melaksanakan pindapata. Malam hari? Iya, malam hari. Ada yang sore hari. Sehingga ini bagi umat Buddha ketika itu sangat mengganggu. Karena dia setelah 1 hari melaksanakan aktivitas, mereka juga sudah menyokong tadi paginya, tadi siangnya, tapi malamnya datang lagi. Kalau umat tidak kasih, nanti terlihat tidak hormat, tidak menunjukkan keyakinan. Kemudian akhirnya para biku ini dilaporkan yang melakukan pindapatannya kepada Sang Buddha agar pindapata itu jangan pada malam hari. Nah, kemudian Sang Buddha membuat peraturan para biku tidak boleh makan lewat tengah hari. Nah, begitu sejarahnya. Nah, kemudian yang ke-7 ya, yang ke-7. Nah, yang ke-7 ini seorang yang melaksanakan uposatha sila, dia tidak boleh yang pertama menggunakan wangi-wangian. Tidak boleh menggunakan perhiasan. Ini kenapa tidak boleh? Jadi dalam sudut pandang Buddhis, melaksanakan menggunakan wangi-wangian, menggunakan perhiasan, bersolek itu sebenarnya untuk ego sebenarnya. Untuk ego, sehingga Pak Guru, ditahan dulu, karena nanti kita akan lanjutkan sebentar lagi. Okay. Dan pemirsa TVRI, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Pemirsa TVRI, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yang sama, yaitu puasa dalam agama Buddha. Dan di sini saya juga masih bersama narasumber Bapak Putu Supartana SAG. Nah, tadi Pak Putu membahas mengenai pengendalian diri. Nah, kita tadi sudah membahas sampai sila ke-7. Nah, bisa dilanjutkan lagi Pak Guru? Iya, baik. Jadi kalau kita melaksanakan uposatha sila itu, nah, di sini seorang umat Buddha tidak diperkenankan bersolek, menggunakan perhiasan. Nah, itu kenapa? Karena
eh, itu bisa memunculkan ego. Nah, jadi kalau orang menggunakan itu kan sebenarnya untuk agar terlihat dirinya itu cantik atau ganteng begitu. Jadi di situ ada unsur ego, sehingga ini juga tidak diperkenankan. Jadi atas sila ini kan tujuannya untuk pengendalian diri. Jadi kalau tanpa itu bisa tidak begitu. Nah, kemudian kalau tidak menggunakan itu seseorang tetap bisa bahagia atau tidak. Nah, seperti begitu. Kemudian juga tidak diperkenankan menyanyi. Itu dalam menyanyi yang di sini menyanyi yang berkaitan dengan lagu-lagu yang mengarah kepada kesenangan duniawi itu ya. Bukan lagu-lagu Buddhis atau lagu rohani, bukan yang begitu. Itu diperbolehkan. Nah, di sini lagu yang mengarah kepada duniawi itu. Jadi tidak diperkenankan orang yang melaksanakan uposatha sila ini menyanyi. Kenapa? Karena ini orang itu berarti nanti masih mengikuti kesenangan indera. Kesenangan indera ini kan ada 5 dalam agama Buddha. Kesenangan indera melalui penciuman, kesenangan indera melalui penglihatan, kesenangan indera melalui pendengaran, kesenangan indera melalui rasa di lidah itu, dan kesenangan indera melalui sentuhan kulit. Nah, ini ada 5 panca indera itu. Sehingga tujuannya adalah untuk pengendalian diri terkait dengan panca indera ini. Nah, kita kan dalam kehidupan sehari-hari itu kebanyakan itu mengikuti nafsu keinginan, mengikuti indera-indera keinginan dari panca indera kita. Mata ingin melihat yang indah-indah. Nah, ketika melihat hal yang tidak disukai, ya dia tidak senang. Bayangkan untuk mewujudkan keinginan dari mata ini, seseorang bisa menghabiskan biaya ratusan juta ada, bahkan lebih. Contoh, dari Indonesia dia pergi ke luar negeri, ke Perancis, mau melihat Menara Eiffel itu. Dari Gorontalo ke Bali, mau melihat pantai di sana dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Untuk mengikuti kesenangan indera matanya, iya kan? Nah, Memenuhi keinginan. iya, keinginan dari matanya itu supaya dia melihat yang indah. Demikian juga telinga. Dia mendengarkan musik, bahkan sampai dari sini pergi ke Jakarta untuk melihat konsernya si A, si B begitu. Nah, itu untuk apa? Menuruti kesenangan indera telinga, menuruti kesenangannya dia. Nah, begitu. Demikian juga dengan makanan. Nah, tidak cukup hanya dengan makan singkong rebus atau batata rebus begitu ya. Tapi harus makan yang lain. Jadi ini dengan tujuan untuk mengikuti kesenangan inderanya. Nah, sebenarnya kehidupan kita ini kan dalam Buddhis ya, dalam perspektif agama Buddha, itu sebenarnya kita ini hidup dikontrol, dikendalikan oleh pikiran kita. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya diperbudak oleh pikiran kita. Tetapi orang tidak menyadari dirinya itu sedang diperbudak oleh pikirannya. Kebanyakan orang ketika melakukan perilaku yang salah atau perbuatan salah, mereka mengatakan itu adalah godaan dari makhluk lain atau gangguan dari makhluk lain. Nah, tetapi kalau di dalam Buddhis, kalau dicermati dengan baik, seseorang bisa melakukan tindakan salah bukan disebabkan oleh makhluk luar, tetapi oleh pikiran yang tidak terkontrol dengan baik. Nah, coba kalau mau duduk sebentar, meditasi misalnya, coba lihat, perhatikan pikiran. Bahwa pikiran konsentrasi kepada keluar masuknya napas. Napas masuk tahu, napas keluar tahu. Hanya dalam tidak sampai 1 menit,
dia akan lepas kesadaran. Dia lupa dirinya sedang konsentrasi sama keluar masuknya napas. Pikirannya bisa menghayal ke sana ke sini, tidak jelas. Nah, kenapa? Karena dia sebenarnya dalam kehidupan sehari-harinya itu dikendalikan oleh pikirannya. Bukan kita yang mengendalikan pikiran, tapi dia dikendalikan oleh pikiran. Nah, ini sangat berbahaya. Inilah tujuan mengapa di dalam agama Buddha kita dalam 1 bulan itu dianjurkan untuk mempraktekkan Uposatha Sila ini. Jadi tujuannya adalah untuk melatih diri, mengendalikan diri dalam bentuk tindakan, ucapan dan perbuatan. Tindakan, ucapan dan pikiran mengendalikan itu. 3 hal itu, karena pintu kejahatan dan pintu kebaikan itu muncul dari 3 ini. Makanya dalam agama Buddha ada perbuatan baik melalui pikiran, ada perbuatan jahat melalui pikiran, ada perbuatan baik melalui ucapan, ada perbuatan jahat melalui ucapan, ada perbuatan baik melalui perbuatan atau tindakan, ada perbuatan jahat melalui tindakan. Nah, ini 3 hal ini semuanya harus dikontrol, dijaga, diperhatikan. Tetapi perlu diketahui bahwa dari 3 hal perbuatan ini, 2 perbuatan ini awalnya muncul dari pikiran. Perbuatan ucapan dengan perbuatan badan jasmani ini muncul dari pikiran. Makanya kalau pikiran tidak dikontrol dengan baik akan menghasilkan tindakan yang tidak baik. Nah, itu. Makanya dalam Buddhis pada saat Uposatha Sila kita ada sila yang ke-7 itu. Kalau bahasa palingnya ini Naca Gita Wadita Wisuka Dasana Mala Ganda Wilepana Darana Mandana Wibu Sanatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Saya bertekad melatih diri menghindari menggunakan perhiasan, menonton tari-tarian atau film kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan belum ada kan. Zaman Sang Buddha masih cuma tari-tarian dan hiburan yang lainnya. Nah, kemudian tidak diperkenankan untuk bersolek menggunakan parfum dan lain sebagainya. Nah, ini tujuannya adalah semua untuk pengendalian diri. Dan yang ke-7 yang ke-8 seorang umat Buddha itu tidak diperkenankan tidur atau duduk menggunakan tempat tidur atau tempat duduk yang mewah. Itu juga ada tujuannya. Tujuannya adalah bahwa tempat duduk dan tempat tidur yang mewah tidak menjadi jaminan orang itu duduk atau tidur dengan nyenyak, dengan nyaman. Karena tidur dengan nyaman itu tergantung dari pikiran orang itu. Coba saja kalau seseorang misalnya memiliki hutang banyak, terus jatuh temponya besok, sementara hari ini belum ada uang. Malamnya dia akan stres kalau tidur. Itu yang pertama. Sehingga tempat tidur yang mewah itu tidak menjadi jaminan seseorang bisa tidur dengan nyenyak. Atau misalnya tadi siang orang itu melakukan kejahatan berat melalui tindakan, kemudian malam harinya dia tidur di tempat tidur yang mewah, itu juga pasti saya jamin dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena pikiran dia dibayang-bayangi oleh ketakutan, takut ditangkap polisi, takut dari orang yang dijahati ini datang balas dendam, begitu, sehingga dia tidak akan tenang. Nah, oleh karena itulah di dalam praktek Uposatha Sila itu seorang umat Buddha tidak diperkenankan untuk tidur di tempat yang mewah. Nah, itu Uposatha atau puasa atau sila yang dilaksanakan pada hari Uposatha. Ya, Pak Putu, apakah bisa teman-teman kita dari
umat Muslim, umat Kristiani, apakah bisa mereka juga menjalankan puasa seperti dalam agama Buddha, tidak makan lewat jam 12 siang? Apakah bisa atau hanya untuk umat Buddha? Ya, sebenarnya Uposatha Sila ini tidak murni atau tidak mutlak hanya bisa dilaksanakan oleh umat Buddha. Karena Uposatha Sila ini sebenarnya ada sebelum agama Buddha itu ada. Uposatha Sila ini sebenarnya juga bagian dari tradisi agama Brahma. Kalau sekarang jadi agama Hindu itu. Di zaman itu. Nah, jadi waktu Mama Buddha Gotama ini, dia dulu sebelum mengandung Pangeran Siddhartha, dia itu praktek Atasila. Jadi dia praktek Atasila waktu itu. Nah, dari cerita itu, dari riwayat hidup itu, dapat dikatakan bahwa Atasila ini sebenarnya bukan ajaran yang dibuat oleh Sang Buddha, tapi ajaran yang memang sudah ada, yang kemudian diadopsi lagi oleh Sang Buddha, diterapkan karena dianggap ajaran ini baik begitu. Nah, sehingga ini dilaksanakan, dipakai begitu, karena ini baik, ini bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, jadi Uposatha Sila itu atau puasa dalam agama Buddha ini tidak dimonopoli atau tidak hanya umat Buddha yang bisa melaksanakan. Semua orang bisa melaksanakan. Dan menurut saya ini baik kalau orang bisa melaksanakan, karena dari 8 sila yang tadi saya sebutkan itu berkaitan juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh saja misalnya, yang pertama kan tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Agama mana sih yang mengajarkan tindak kekerasan, gitu kan? Siapa sih yang mau disakiti? Siapa sih yang mau disiksa begitu kan? Tidak ada yang mau. Nah, artinya bahwa sila ini baik begitu untuk semua kalangan, bukan hanya untuk agama Buddha. Yang kedua, tidak boleh mencuri kan? Nah, agama mana yang membenarkan untuk mencuri? Tidak ada agama yang membenarkan mencuri. Semua melarang, bahkan sekalipun orang itu tidak beragama, apabila dia mencuri, dia akan kena hukum negara. Nah, dia akan bisa dipenjara apabila dilaporkan, apabila tertangkap begitu, apabila ketahuan. Ya, aku tuh ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa TVRI, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Pemirsa TVRI, kita kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan narasumber Bapak Putu Supartana SAG. Nah, Pak Putu, silakan dilanjutkan tentang pembahasan sebelumnya. Iya, baik. Tadi yang kedua ya. Iya. Yang kedua, di mana pada saat kita melaksanakan Uposatha Sila itu kan juga tidak diperkenankan untuk mencuri atau mengambil barang orang lain. Artinya bahwa ini tidak hanya berlaku bagi umat Buddha, semua orang ini harus melakukannya karena memang mencuri itu kan perbuatan yang kriminal, tidak dibenarkan oleh semua agama. Yang ketiga ini adalah namanya puasa adalah pengendalian diri, bukan hanya mengendalikan diri dalam hal tindakan, tapi juga mengendalikan diri dalam hal nafsu keinginan. Nah, oleh karena itulah hubungan suami istri ini tidak diperkenankan. Yang keempat, kalau kita telah juga ini tidak boleh kan mengucapkan ucapan yang
tidak benar atau tidak baik. Itu yang saya sebutkan tadi, tidak boleh berbohong, tidak boleh bicara kasar, tidak boleh memfitnah, tidak boleh bergosip. Ini juga di dalam agama-agama yang lain juga tidak diperkenankan seseorang untuk berbicara bohong, berbicara kasar, memfitnah. Ini tidak dibenarkan, tidak diperkenankan. Jadi ini tidak dimonopoli oleh hanya agama Buddha, tapi ini universal. Semua orang bahkan harus melaksanakan, karena kalau tidak melaksanakan dia akan menderita oleh kejahatan yang dilakukan itu gitu. Coba saja seseorang berani memfitnah orang, nah itu bisa dilaporkan, bisa dibenci sama orang yang kita fitnah itu, dan bisa mencelakai orang yang kita fitnah itu gitu. Nah, jadi ini wajib untuk dilaksanakan. Yang kelima, tidak mabuk-mabukan. Nah, apalagi ini, jangankan mabuk-mabukan, peredaran mirasnya saja sudah berbahaya. Kalau ketahuan bisa melanggar hukum negara, bisa ditutup perusahaan itu, bisa dilarang begitu. Bahwa berarti tindakan ini juga tidak benar, tidak baik. Karena seseorang yang mabuk itu sudah jelas merugikan diri sendiri, tadi sudah saya katakan. Dari sisi kesehatan, dari sisi kesadarannya itu sudah tidak bagus. Sehingga ini menjadi universal, semua orang seyogyanya jangan seperti itu. Nah, kecuali sila yang ke-6, ke-7 dan ke-8 ini itu sifatnya tidak universal. Ini kembali hanya kepada orang-orang yang melaksanakan. Tentang misalnya mendengarkan musik, ini tidak ada peraturan hukum. Ini hanya berkaitan dengan di dalam diri, hanya berkaitan dengan pengendalian diri. Ini tidak ada hubungan dengan di luar diri, ini di dalam diri. Jadi puasa ini ada yang perilaku untuk di dalam dan ada untuk keluarnya. Nah, ini yang 6, 7, dan 8 ini adalah murni untuk pengendalian yang di dalam diri. Bagaimana ketika kita hidup tanpa mendengarkan musik itu, bagaimana sih, bisa tidak, pengaruhnya terhadap pikiran kita jadi bagaimana. Saya hari ini tidak bersolek, yang biasanya satu hari bersolek berapa kali, berapa lama gitu. Hari ini cobalah saya sederhana aja dah gitu. Nah, bisa tidak gitu. Hari ini saya coba tidak menonton tari-tarian atau film dulu. Sehari ini saya mau membaca dulu gitu. Hari ini saya nggak main medsos dulu. Simpan HP dulu, HP cuma saya gunakan untuk menerima telepon atau membuka-buka informasi. Nah, yang lain, yang medsos-medsos yang tidak bermanfaat, saya tidak pakai dulu. Kira-kira hidup saya bagaimana sih? Nah, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, di samping mempengaruhi dalam hal batin juga, saya pikir untuk hal yang lain yang positif seperti tidak main medsos, kita gunakan untuk membaca buku. Apalagi kalau anak sekolah kan, itu penting sekali. Nah, itulah kenapa atas sila ini atau puasa dalam agama Buddha ini tidak dimonopoli oleh agama Buddha, hanya umat Buddha saja yang bisa melaksanakan. Orang lain yang tidak beragama sekalipun, dia kalau mau melaksanakan bisa. Karena Uposatha sila ini sendiri sebenarnya bukan ajaran yang dibuat atau disusun oleh Sang Buddha, tapi ajaran ini memang sudah ada yang diadopsi oleh ajaran Buddha. Cuma Sang Buddha ini ada sedikit merevisi, menambahkan, nah, begitu, dan mengurangi juga. Karena ketika itu di zaman itu Uposatha sila itu ada sedikit ritual-ritualnya. Nah, itu dihilangkan oleh Sang Buddha. Tidak harus seperti itu. Mungkin ada sedikit tindakan-tindakan yang di luar dhamma
itu juga dihilangkan, kemudian direvisi. Tapi ini tradisi ini atau puasa dalam agama Buddha ini atau Uposatha Sila ini sebenarnya sudah ada. Hal ini dapat dilihat atau dibuktikan dengan cerita riwayat hidup Sang Buddha, di mana mama Sang Buddha sebelum Buddha Gotama lahir ini itu sudah melaksanakan Uposatha Sila. Jadi Uposatha Sila ini adalah ajaran dari para Brahmana, para petapa di zaman Sang Buddha dulu, begitu. Pak Putu, apakah sedari usia berapa seseorang bisa melaksanakan puasa dalam agama Buddha? Apakah cuma untuk orang dewasa saja, apa anak-anak juga bisa? Bagaimana? Iya. Jadi kalau Uposatha Sila ini dia tidak tentang umur. Jadi siapa yang mau dan bisa melaksanakan, dia boleh melaksanakan. Yang tidak bisa biasanya itu tentu anak-anak yang masih di bawah umur 7 tahun. Karena dia belum, kenapa di bawah 7 tahun tidak bisa? Karena dia belum mengerti. Nah, pola pikir dia, kebijaksanaan dia itu masih rendah, masih lemah. Sehingga kadang kalau anak-anak kecil itu disuruh apa yang dia lakukan ini dia juga tidak mengerti, cuma berdasarkan ikut-ikutan. Nah, sehingga di sini seorang anak kecil yang di bawah 7 tahun itu belum bisa melaksanakan karena faktor kebijaksanaan yang masih sangat labil ya, karena anak-anak dia belum memiliki kebijaksanaan seperti orang dewasa. Kemudian orang sakit itu juga tidak bisa melaksanakan Uposatha Sila. Kenapa? Karena orang sakit itu dia harus menjaga tubuhnya agar cepat sembuh. Nah, orang sakit itu kan kalau malam itu dianjurkan untuk minum obat. Sebelum minum obat dia juga harus makan. Karena kalau tidak itu bisa mempengaruhi fisik kan di dalam itu, kayak ginjal dan lain sebagainya itu. Sehingga orang sakit itu tidak bisa melaksanakan Uposatha Sila. Jadi anak-anak orang sakit itu tidak bisa melaksanakan Uposatha Sila. Itu. Kalau dalam Uposatha Sila, apakah ada syarat-syarat untuk seseorang atau umat Buddha agar bisa menjalankan puasa Uposatha Sila? Iya, biasanya kalau saya kan 1 bulan itu 4 kali melaksanakan Uposatha Sila. Biasanya kalau saya mau melaksanakan Uposatha Sila itu saya berdiri atau bernamaskara di depan patung Buddha begini, kemudian membaca parita dulu, kemudian bertekad mengucapkan 8 sila itu di depan arca Sang Buddha. Jadi arahang dulu, kemudian namo tassa, sarana. Nah, kemudian saya mengucapkan atas sila itu. Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Artinya saya bertekad melatih diri untuk tidak membunuh makhluk hidup. Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Abrahmacharya, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad melatih diri menghindari hubungan suami istri. Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Bertekad melatih diri untuk tidak bicara bohong atau bicara yang salah. Surameraya, Majapamadatana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad melatih diri menghindari makanan atau minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Wikala Bojana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad melatih diri untuk tidak makan lewat tengah hari. Tengah hari ini kalau zaman Sang Buddha kan belum ada jam seperti sekarang ya. Itu mereka pakai ini, tongkat. Jadi tongkat mereka tancap di tanah begitu. Nah, kalau tongkat itu sudah bayangannya sudah miring, itu berarti sudah lewat tengah hari. Nah, miring kemana? Misalnya timurnya di sana. Ya kalau sudah miring ke sini, berarti miring ya ke sini ya. Berarti itu sudah dianggap lewat tengah hari. Jadi patokan mereka itu dulu menggunakan
apa namanya cahaya matahari itu, bayangan dari tongkat itu. Nah, bagaimana kalau misalnya pas musim hujan, mendung gitu kan? Iya. Nah, itu kan tidak ada matahari, tertutup oleh awan. Bagaimana itu? Mereka menggunakan perkiraan bahwa hari ini kira-kira ini sudah tengah hari gitu. Jadi makanya orang Atasila itu kadang kalau zaman dulu tidak mutlak jam 12 itu pasti sudah tidak makan. Kadang ada yang lewat karena faktor dulu itu. Tapi insting orang dulu itu kuat ya. Insting orang dulu itu kuat karena tidak adanya hal itu menyebabkan hal yang lain itu kuat. Daya ingat orang dulu itu kuat. Kenapa? Daya ingat orang dulu itu kuat karena kalau orang sekarang kan semua sudah ada di file, sudah memang ada yang mengkondisikan untuk bisa menyimpan data-data itu. Orang dulu tidak ada itu. Oleh karena itu mereka menggunakan ingatannya untuk menyimpan menyimpan ini tentang kegiatan mereka itu, tentang data-data mereka itu. Nah, itu mereka simpan di dalam. Makanya agama Buddha ini dulu kitab sucinya, jadi ajaran Sang Buddha ini dulu tidak ditulis. Itu disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi sampai 400 tahun setelah Sang Buddha parinibbana atau wafat ya, baru kitab atau khotbah atau ajaran Sang Buddha ini baru ditulis. Bayangkan ya. Jadi lama, 400 tahun itu tidak tertulis, disampaikan dari generasi ke generasi secara lisan. Itu dihafal. Dan sampai saat ini itu masih ada orang yang mampu menghafal kitab suci agama Buddha ini isinya. Karena banyak sekali. Jadi orang kalau mau menghafal itu. Nah, di sini berkaitan dengan pertanyaan Nopi, apa yang harus dilakukan? Nah, itu. Kemudian yang ke-7, Naca Gita Wadita Wisukadasana itu, Malaganda Wilepana Dharana Mandana Wibusana Tanah, Weramani Sikap Padang Sama Diami. Saya bertekad melatih diri untuk tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai parfum, tidak nonton tari-tarian atau hiburan. Iya, atau Pak Putu, ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan sebentar. Pemirsa TVRI, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Pemirsa TVRI, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yang sama, yaitu puasa dalam agama Buddha. Nah, Pak Guru, silahkan dilanjutkan pembahasan yang tadi. Baik, kemudian yang ke-7 itu kita tidak memakai wangi-wangian dan lain sebagainya itu. Dan yang ke-8 tidak tidur di tempat yang mewah. Nah, ini sebelum saya melakukan atasila itu, saya bertekad itu dulu di depan altar Sang Buddha. Biasanya kalau ada bante, di depan bante. Kalau tidak ada altar Sang Buddha, tidak ada bante, juga bertekad secara diri sendiri saja begitu. Kenapa harus bertekad di depan bante, di depan Sang Buddha begitu? Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk bilang begitu. Dia jadi saksi bahwa hari ini saya mau melaksanakan uposatha sila ya. Bante atau Sang Buddha jadi saksi saya ya hari ini begitu. Jadi kalau tidak ada itu juga orang tua bisa, teman bisa. Kalau tidak ada diri sendiri juga bisa jadi saksi diri saya sendiri gitu. Intinya supaya kita di situ termotivasi gitu bahwa kalau saya melanggar ya ada saksi itu ya gitu. Sehingga kita jadi betul-betul melaksanakan bahwa karena kalau ada orang yang mengetahui, ada orang yang memantau, itu akan membuat kita jadi semakin
waspada. Kalau tidak ada yang ini, ketika kita melanggar, tidak ada yang tahu juga gitu. Jadi untuk memotivasi diri sendiri dengan diketahui oleh orang lain, itu sih sebenarnya tujuan. Tapi kalau ritual-ritual lain harus begini harus begitu itu tidak ada. Nah cuma diperkenankan juga oleh Sang Buddha kalau pas hari Uposatha itu kita melakukan dana. Nah, itu baik untuk menambah kebajikan. Itu pada saat itu juga berdana kepada wihara, kepada para biku, berdana kalau tidak ada itu juga berdana kepada orang lain. Itu baik sekali begitu. Berarti akan lebih bagus jika kita melaksanakan Uposatha Sila itu didampingi oleh Bante para biku sangha ya Pak Guru. Bertekad, baik. bertekad di depan para biku begitu. Makanya kita biasanya kan kalau mau melaksanakan itu kan kita mengucapkan Okasa ahang bante gitu kan, ti saranena sading Pancasila kalau yang Pancasila, kalau yang atas sila ti saranena atas silang. Nah, itu tujuannya itu sih, Bante itu jadi saksi. Bante hari ini saya mau praktek Pancasila gitu atau atas sila, nanti jadi saksi saya gitu. Sebenarnya tujuannya itu baik itu, ada Bante atau tidak ada Bante. Kalau bisa di depan mereka itu baik gitu. Tapi tidak ada itu juga baik juga gitu. Karena yang penting kan pelaksanaan atas silanya, praktek atas silanya itu kan. Nah, itu begitu. Oke. Kalau seperti yang kita ketahui, kalau untuk teman-teman kita yang Muslim, terkhususnya yang perempuan, kalau mereka menstruasi, mereka kan tidak bisa menjalankan puasa ya. Nah, apakah dalam Buddhis juga begitu? Oh, kalau di agama Buddha tetap bisa. Oh, bisa. Bahkan orang yang lagi berhalangan itu ke tempat ibadah agama Buddha, ke wihara, itu tetap bisa juga melaksanakan sembahyang terhadap ini bisa. Kenapa ada peraturan ini yang tidak bisa ini? Karena di dalam Buddhis dulu di zaman itu belum ada pembalut, belum ada, sehingga itu kalau orang berhalangan itu atau menstruasi itu, nah itu darahnya itu, kotorannya itu menetes di mana-mana, itu menyebabkan kotor. Nah, tapi sekarang dengan kemajunya teknologi itu sudah ada pembalut, sehingga hal ini tidak lagi dilarang. Awalnya dulu di awal-awal di zaman Sang Buddha tidak diperkenankan. Tapi sekarang sudah diperkenankan sejak adanya pembalut itu sudah, karena sudah tidak kotor lagi gitu. Karena itu adalah hukum alami yang dialami oleh seorang perempuan, sehingga pada saat itu zaman sekarang tidak ada larangan. Ke wihara boleh, melakukan puja bakti atau sembahyang juga boleh, apalagi praktek atas sila boleh, tidak ada larangan, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, itu boleh semua dalam Buddhis. Itu tidak menjadi satu alasan ya, tidak, boleh semua, tidak dilarang. Ya, baik Pak Putu dan juga pemirsa TVRI, saat ini kita sudah ada di segmen terakhir. Untuk itu saya meminta Pak Putu untuk dapat menyampaikan kesimpulan mengenai tema kita pada hari ini, yaitu puasa dalam agama Buddha. Dipersilakan. Iya, baik. Baik pemirsa TVRI dimanapun berada, puasa atau Uposatha Sila di dalam agama Buddha adalah merupakan praktek yang sangat baik apabila ini bisa dilaksanakan, akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan batin, dan juga seseorang umat Buddha yang melaksanakan Uposatha Sila ini juga dia akan seperti di dalam ajaran Sang Buddha, silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibunting yanti, tasma silang wisodai. Artinya dengan melaksanakan sila, seseorang bisa terlahir di alam
sorga atau alam bahagia. Dengan melaksanakan sila, seseorang akan mendapatkan harta duniawi maupun harta di alam sorga. Dan dengan melaksanakan sila, seseorang bisa merealisasi nibbana. Oleh karena itu, melaksanakan sila merupakan akar atau ini merupakan dasar untuk pencapaian kebebasan nibbana. Maka itu sila harus dilaksanakan atau dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan uposatha sila ini apabila dilaksanakan oleh seorang umat Buddha, maka kita di samping menjaga ajaran Sang Buddha, kita juga menerapkan ajaran Sang Buddha, sehingga nanti menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ini akan membawa kita menjadi umat Buddha yang sejati, umat Buddha yang benar-benar menjalankan ajaran Sang Buddha. Dengan demikian ini bisa membuat Buddha Dhamma akan semakin terjaga, lestari dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan generasi berikutnya. Jadi umat Buddha semua pada hari-hari uposatha bulan 1, bulan 15 itu seyogyanya, sebaiknya kita harus melaksanakan uposatha sila atau puasa di dalam agama Buddha. Karena kita lihat saja di agama lain seperti umat saudara kita yang beragama Islam, mereka dengan sangat luar biasa mempraktekkan puasa selama 1 bulan penuh. Dan kita sebagai umat Buddha juga harus mencontoh hal itu untuk dapat juga melaksanakan puasa di dalam agama Buddha sesuai dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Demikian. Ya, Pak Putu, terima kasih atas semua penjelasannya, terima kasih juga atas kesimpulannya. Dan pemirsa TVRI, demikianlah acara Hikmah Buddhis pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Putu tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Sania Novianti Korin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.